lagi. Layak dipuji di sana, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar mulia. Namamu besar. Namamu besar. Haleluya. Namamu Haleluya. Haleluya. Dipuji dan disembah dulu, sekarang dan selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Allahku, penebusku, kemenanganku. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan untuk memberikan kemuliaan bagi Allah di bumi seperti di surga. Roh Kudus, Engkau sumber kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kami membutuhkan Engkau. Urapi setiap kami malam ini. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, agar kami lebih lagi mengenal Tuhan. Sebab kami diselamatkan, supaya kami sepaham dengan Tuhan. Kami ditebus, supaya kami dapat memahami Tuhan. Glory bagimu, Yesus Allah yang perkasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam. Shalom. Pak Edi, terima kasih. Pak Yoel, terima kasih. Ibu Eli, terima kasih. Lewat Ibu Eli saya ada di sini. Puji Tuhan. Namaku Gunandar. Bisa tenang sebentar. Semuanya nanti lihat di depan saja ya. Khotbahnya nggak lama, paling 2 jam. Asal tuh Semarang, tinggal di Jakarta, tepatnya di Serpong. Pelayanan di GBI. Istri saya orang Sunda, orang Bogor. Oke. Tancap. Oke. Haleluya, haleluya. Iya. Tadi sore saya datang ke tempat ini, saya lihat temanya, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Mana mungkin? Serius. Tapi tadi ada berani nyanyi loh. Bukan bangkit, nyatakan. Bukan bangkit,
Kalau Anda menyatakan kebesaran dan kemuliaan Allah dan hatimu penuh damai sejahtera di bumi, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan. Ini angel loh Pak. Temanya enak dibaca, praktiknya angele pol. Serius, gak mungkin. Karena manusia sudah kehilangan. Terjemahan lain bagus sekali bilang begini. Sebab semua orang sudah berdosa dan membutuhkan. Nah, repotnya manusia nggak butuh kemuliaan, Pak. Lebih sadar butuh duit daripada butuh kemuliaan. Ini sulit sekali. Tapi heran Anda berani menayangkan tema ini loh, Pak. Angelepol ini, serius. Ikut Tuhan itu sulit. Ikut Tuhan itu deg-degan. Ikut Tuhan itu berdebar-debar, Pak. Tapi kalau Anda sudah mengalir bersamamu di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapan. Kalau Anda sudah sampai level itu, yang sulit, yang mustahil malah tidak sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa sulit? Ya saya harap tenang sebentar, khotbahnya nggak lama. Ini hasil semedi, Pak. Duduk di belakang saya baca. Karena tema sebelumnya bukan ini yang diberikan kepada saya. Cuma saya padukan, saya bisa. Ini nggak sombong, cuma pamer. Hasil dari perenungan, hasil dari semedi, Pak. Hasil dari bermeditasi. Ku renungkan terus. Ya, ini enaknya merenungkan firman. Begitu baca sekali langsung nangkep. Coba kalau yang saya renungkan nasib. Ku renungkan nasibku siang. Khotbahnya isinya cuma kesaksian diberkati. Kuno. Kalau cuma itu Anda tidak mungkin bisa menyatakan dan juga tidak mungkin. Firman itu sumber kemuliaan. Kenapa sulit? Lihat ini. Ini nggak main-main, ini serius. Kalau Anda betul mau menyatakan itu, Anda adalah orang yang paling ditakuti setan. Anda orang yang paling dihargai surga. Kenapa sulit? 2 Korintus 3, Pak. 18. Semuanya lihat ke depan saja. Ayatnya ditayangkan. Insya Allah betul. Keren. Kalau Anda ngerti ini ya. Kalau Anda ngerti kebenaran ini ya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Itulah sebabnya tingkatkan iman percayamu kepada Allah untuk mencapai itu. Kalau Anda sudah sampai level ini, nanti doamu permintaan berkurang, Pak. Berkurang, serius. Seminggu 7 hari, permintaanmu cuma 2 hari, rong dino.
Tapi kalau hidupmu cuma minta-minta melulu, ada nggak sampai itu? Apalagi kalau permintaanmu nggak dikabulkan, tidak ada. Iya, pintar Pak B. Iya. Jadi harus ditingkatkan pemahaman akan Kristus, pengenalan akan Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi, yuk. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah lagi, indahlah semakin indah. Oh, Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya. Kalau ada cintamu lebih dalam, berarti Anda masuk ke dalaman. Semakin nanti sampai kedalaman itu memanggil kedalaman. Itu doanya Pak. Itu keren. Batinmu itu memanggil Dia. Rohmu menyala-nyala. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan di tengah-tengah ketakutanmu, di tengah-tengah kekhawatiranmu, kecemasanmu. Kedalaman memanggil kedalaman. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam Engkau segalanya bagiku, ku bersyukur. Karena perbuatannya itu ajaib. Nanti lagu-lagu yang mengeluh berkurang, serius. Ada loh lagu yang mengeluh, ada tahu lagu yang mengeluh Pak? Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu. Bagus itu, masih bagus. Minta petunjuk Allah agar ku dapat pegangan hidupku. Bagus. Tapi selanjutnya ketok ngeyele. Katakan mulai dan apa kebangetan itu sampai ku begini. Nek dinengke aku sama-sama terus ya ampun aku terus itu fakta, betul? Tapi di gereja bisa saya nyanyi Pak. Allah kita heran dan besar bersama Yesus. Di sini coba ulang. Aku. Nah kalau begitu, kapan Anda menyatakan kemuliaan? Kapan Anda menyatakan damai sejahtera, bos? Paradigma ini harus dibaharui. Ikut Yesus itu angel. Untuk mendapatkan ini dan itu angel pol. Serius. Tapi kalau Anda ngerti kebenaran malam ini, sekalipun kenyataannya aku tak sanggup lagi, tak berdaya ya. Tapi karena Anda ngerti kebenaran malam ini, sekalipun tak berdaya Pak, tapi lagunya beda. Di saat ketika ku apanya yang nyata? Apanya yang nyata? Apanya yang nyata? Mujizatnya apa? Anda mendapatkan dan itu mujizat. Itu nyata atau tidak? Kalau tidak nyata, nggak usah ikut Yesus. Di dalam Yesus ada kemuliaan. 2 Korintus 3 tadi 18. Sumber kemuliaan. Setan nggak takut dengan orang beragama. Setan nggak takut dengan orang yang berdoa.
setan takut gemetar. Orang yang menyatakan kemuliaan dan damai. Wih. Jadi ikut Yesus itu urusannya dengan roh. Karena kemuliaan itu asalnya dari Tuhan yang adalah. Oke. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari yang adalah maka kita diubah menjadi serupa dengan dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tema ini membawa Anda untuk supaya Serupa. yang keras biar setan dengar. Serupa. Serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan Gusti Yesus. Dia sumber kemuliaan Allah. Dia sumber kemuliaan. Serius. Nah gitu dah. Itu aja setan takut. Oke. Jadi ikut Yesus urusannya dengan yang keras. Roh. Kenapa? Karena setan roh, Pak. Agama nggak bisa melawan setan, apapun agamanya. Yang bisa melawan setan cuma yang asalnya dari namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang. Kenapa Anda terhibur? Karena Anda diperkenankan untuk menjadi serupa dengan Dia dan memiliki kuasa, otoritas, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, supaya melalui hidupmu setiap lidah mengaku. Tapi jujur aja ya, biasanya kalau di gereja berikan kemuliaan, beri kemuliaan bagi Tuhan, apa yang dilakukan? Tepuk tangan, diguyu oleh setan. Serius, setan gak takut dengan tepuk tangan Anda. Tapi kalau dirimu penuh damai sejahtera, tepuk tanganmu itu menakutkan setan, Pak. Serius ini, damai sejahtera ini. Makanya Yesus datang itu, Pak, untuk menyatakan kemuliaan itu gak gampang, Pak. Waktu Tuhan menciptakan manusia, ada tugas yang muliakan. Kejadian 1, Pak, 28. Sebentar, tenang ya. Serius, ini simak baik-baik. Ini hasil perenungan di belakang tadi. Serius. Duduk depan, diperjelas lagi. Sip, langsung. Enaknya merenungkan firman gini loh, Pak. Lihat ini ya, simak baik-baik. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan sama-sama ya, penuhilah bumi dan jadi manusia diciptakan untuk menjadi penakluk. Makanya manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Makanya bisa menjadi penakluk. Yang kita taklukkan siapa? Setan, pintar. Yesaya 60 ayat 2. Haleluya. Haleluya. Ya, sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman, ketakutan, khawatir, cemas, bimbang, malam ini, kalau Anda berani menayangkan tema ini, di tengah-tengah ketakutan diri dan hidupmu, Anda mendapatkan kesempatan untuk kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, hebat, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Haleluya, haleluya. Dia besar dan ajaib perbuatannya.
menyediakan kemuliaan yang hilang karena dosa. Anda percaya Yesus, Anda akan menemukan yang hilang. Apa itu? Kemuliaan. Dan damai sejahtera apa? Taklukkanlah itu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, ini tidak disukai Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan itu mau bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Makanya Allah menciptakan manusia yang mulia. Jadi manusia pada dasarnya itu adalah yang penuh dengan kemuliaan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Pak. Di Taman Eden manusia gagal menyatakan kemuliaan Allah. Manusia gagal menaklukkan setan, menaklukkan kegelapan. Dan dunia semakin gelap, Pak. Dunia semakin gelap. Mau tahu buktinya? Begitu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan, tidak ada damai sejahtera, dunia semakin gelap. Anda mau tahu buktinya? Ini tugas gereja, Pak. Gak main-main. Galatia 5. Haleluya. 19 sampai dan seterusnya. Ini loh. Enaknya merenungkan firman, Pak. Saya tuh kalau di mimbar bawa ini atau bawa Alkitab, itu cuma formalitas, Pak. Gawe pantes-pantesan tok. Daripada nggak bawa apa-apa di kelas sesat tok. Padahal kalau saya bawa ini atau nggak pernah saya buka, Pak. Serius. Keluar sendiri itu, keluar sendiri. Lihat ini. Begitu manusia jatuh dalam dosa, dunia semakin gelap. Kegelapan semakin menutupi. Ini buktinya. Baca sama-sama. 2, 3. Stop. Perbuatan daging telah. Kalau nyata ki ono ora? Ada atau tidak? Di bumi ada itu. Perbuatan daging. Manusia sudah kehilangan kemuliaan yang asalnya dari Tuhan, yang adalah roh. Manusia sudah tidak bisa menyatakan yang rohani. Allah itu roh. Manusia kehilangan yang roh. Makanya yang dinyatakan adalah daging. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak. Itu nyata, itu nyata. Gereja berhadapan dengan itu, Pak. Nah, hidupku cuma minta berkat, minta diurapi, minta berkat, minta tolong. Bukannya salah. Setan tertawa. Anda melawan perbuatan daging, Anda diselamatkan. Yesus datang itu menyelamatkan Anda supaya Anda memahami Dia, sepaham dengan Dia. Itu angel, Pak. Makanya jangan mau ditipu oleh setan. Hidup itu cuma memahami masalah. Kawin, kerja, cari duit, atasin masalah. Enggak kawin bingung, kawin tambah syukur ngaku. Enggak punya anak pusing, punya anak tambah. Nah, kalau ada bingung pusing. Lihat ini. Kapan Anda menyatakan kemuliaan? Kapan Anda punya damai sejahtera di bumi? Kalau hidupku cuma mengatasi bagaimana tidak bingung, bagaimana tidak pusing. Bayangin, Bapak. Yesus datang. Adam dicobai. Setan menang di Taman Eden, betul ya? Yesus datang. Dibaptis. Setelah dibaptis diakui bapaknya toh
inilah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku. Setelah itu dibawa oleh roh kemana? Yang keras Pak? Padang gurun. Di padang gurun dia dicobai. Lihat biasa, ini penting soalnya. Setan mencobai Adam di mana? Yesus dicobai setan di mana? Setan itu gak peduli. Anda di taman, Anda di padang gurun, Anda lagi kaya, Anda lagi sukses, Anda lagi melarat. Pokoknya setan datang hanya untuk mencuri, membunuh dan baik Anda di taman maupun di padang gurun. Anda paham ini? Yesus tampil untuk menyelesaikan pekerjaan Adam. Dicobai oleh setan di padang gurun. Lihat ini, cobaannya lihat. Padahal baru diakui bapaknya itu, inilah anakku yang kukasihi. Setan ngomong begini, ini kok anak Allah? Anak Allah kok kayak gini? Anak Allah kok di padang gurun? Anak Allah kok kering ini? Kalau betul kamu anak Allah, lihat ini. Jikalau kamu anak Allah, setan bilang apa? Ubahlah batu ini jadi. Di situ Yesus menyatakan kemuliaan, Pak. Anda paham ini? Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Kayak itu kalau saya ubah itu, Pak. Supaya setan tahu bahwa saya adalah pintar. Tapi yang saya heran, Yesus tidak pintar. Hebat. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Yesus lagi nang. Setan akhirnya gagal loh. Dan setan tidak putus asa. Lukas 4:13, lihat ini. Begitu saya baca ini dan baca tema sebelumnya, Pak. Wih, tahu langsung. Nah, ya. Ini enaknya meditasi, Pak. Enaknya semedi, serius. Saya tadi sampai di kamar Bu Eli, saya semedi dulu. Makanya begitu duduk di sini langsung keluar semua. Hasil semedi, hasil perenungan, berkontemplasi. Oke, lihat ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan sampai hari ini setan menunggu waktu yang baik untuk menjatuhkan Anda agar Anda tidak bisa menyatakan dan menyatakan dalam hidupmu sampai hari ini. Dan menurut perenungan saya, setan cukup berhasil menipu gereja. Perayaan Natal cuma tampilan luar, Pak. Sorak-sorai itu cuma hiruk pikuk tampilan luar. Makanya maaf, di Jakarta saya nggak tertarik dengan gereja besar, Pak. Saya tidak tertarik dengan gereja besar. Dengan gereja yang besar saja nggak tertarik, apalagi yang kecil. Lebih nggak tertarik saya. Saya tertarik kepada gereja yang kudus dan am. Yaitu Anda semuanya itu. Anda semuanya. Anda itu gereja yang kudus dan am. Kudus itu artinya khusus, Pak. Sama dengan suci. Khusus. Lebih tepat itu khusus, dipisahkan. Am itu umum. Jadi Anda itu orang khusus ditempatkan di tengah-tengah yang umum. Supaya yang umum itu melalui hidupmu yang sudah menyatakan kemuliaan dan damai sejahtera, mereka jadi khusus. Menjadi kudus seperti Anda oleh darah Yesus. Wah, ini kalau dikotakan bisa 3 jam, Pak. Serius, saya tidak itu. Lihat ini. Setan menunggu waktu yang baik. Di padang gurun setan gagal. Setan menunggu waktu yang baik. Yesus dienteni, Pak. Mau dicobai lagi maksudnya. Dan itu terjadi. Di kayu salib ada perkataan seperti yang di padang gurun. Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Di kayu salib ada perkataan seperti ini. Jikalau kamu anak Allah,
turun, selamatkanlah dirimu, turunlah dari kayu salib. Kami akan menyembahmu bahwa kamu betul anak Allah. Kalau itu saya turun, Pak. Lihat ini, lihat, saya turun dari kayu salib. Semua orang menyembah saya. Wah, ya betul anak Allah. Yesus lakukan itu enggak? Yesus lakukan itu enggak? Kalau Yesus lakukan itu, Anda dan saya masih tetap kehilangan kemuliaan. Kalau Yesus lakukan itu, Anda tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Salib itu sumber kemuliaan, Pak. Salib itu sumber damai sejahtera. Makanya pada waktu dia mati, bapaknya senang, Pak. Filipi pasal 2. Sebentar lagi pulang. Tenang saja. Ini baru pendahuluan loh, Pak. Saya belum khotbah ini, Pak. Berhenti toh lanjut. Aku belum buka catatan loh. Berhenti toh lanjut. Ini lagi. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Lihat. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Yesus itu Allah atau manusia? Sebagai firman dia Allah. Sebagai Tuhan dia makanya bisa mati. Sebagai firman dia Allah. Sebagai manusia, sebagai Tuhan dia manusia. Makanya bisa mati dan bangkit. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan kita mati nggak bangkit-bangkit, bukan Tuhan, manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini belum kayu salib ini, Pak. Ini belum. Sungai Yordan itu dibaptis padang gurun, terus sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Yang mati di kayu salib siapa? Yesus atau bukan? Pertanyaan saya, yang mati di kayu salib Tuhan Yesus atau bukan? Yesus atau orang lain? Yesus mati atau pingsan? Apa ya? Terima kasih. Sepatu nomor berapa? Lihat saya. Begitu dia mati, bapaknya senang, Pak. Bapaknya puas. Ada kepuasan dalam diri bapak. Anakku mati. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya. Siapa namanya? Yesus. Kenapa ditinggikan oleh Allah? Allah puas. Bapak puas waktu anaknya mati. Begitu Anda mematikan kedaginganmu, Allah puas. Anda akan mendapatkan itu. Anda akan mendapatkan ini. Tanpa kematian daging, gak ada kemuliaan. Tanpa kematian daging, gak ada damai sejahtera. Percaya saya. Dan setan terus menggoda kita agar kita tidak penuh damai sejahtera dan kemuliaan. Anda boleh jadi pendeta. Anda boleh doa siang malam pagi sampai tengah malam. Tapi kalau Anda tidak mematikan menjadi satu dalam kematiannya, Anda gak bakal bangkit bersama dengan dia. Detik-detik terakhir ini. Cepat ya Pak, banyak ya. Padahal baru pendahuluan loh Pak. Saya nggak mempersiapkan khotbah, serius, tidak mempersiapkan khotbah. Wangsit Pak. Begitu dia mati, bapaknya senang. Kenapa? Karena bapak akan menyalurkan berkatnya, kemuliaannya bagi setiap orang yang percaya Yesus. Begitu dia mati, lihat Galatia 3. 13-14. Haleluya. Haleluya.
Jadi siap menggenapi lagu yang tadi Anda nyanyikan? Ku kan bangkit. Ya, lihat ini. Sebelum bangkit mati dulu, Pak. Iya, lah orang Kristen itu maunya bangkit mengeluh, Pak, nggak mau mati. Makanya sekali-sekali dipraktekkan di gereja gitu loh. Menjadi satu dalam kematiannya. Gimana caranya? Mengosongkan diri, Pak. Yesus itu mengosongkan diri loh. Filipi pasal 2 itu ayat 5. Nggak usah dibuka. Makanya sekali-sekali Pak adakan di tengah minggu itu, hadirilah kebaktian pengosongan diri. Serius. Nanti kan betul-betul kosong, nggak ada yang datang. Karena tidak menarik. Tidak menarik. Tapi kalau ada latihan seperti itu, Anda akan mendapatkan ini. Ini dia, lihat. Begitu anaknya mati, bapak itu senang. Kenapa? Lihat. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat itu agama. Jadi agama itu mendatangkan kutuk. Agama itu baik atau tidak? Semua agama itu baik. Tapi dipakai oleh dosa untuk menipu dan membunuh kita. Agar kita tidak sampai pada kemuliaan. Makanya orang itu banyak yang agamawi loh Pak. Serius. Gereja banyak yang agamawi Pak. Lah, ngeri kalau diceritakan ngeri Pak. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada 14. Begitu anaknya mati, Bapak puas. Anda akan menerima ini. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga jadi ikut Yesus urusannya dengan bukan dengan agama Pak. No, setan nggak takut dengan orang kaya. Apalagi dengan orang miskin lebih gak takut. Serius. Setan gak takut dengan orang yang diberkati Pak. Setan takut orang yang hidup di dalam roh. Tunduk kepada roh. Dan itu ditampilkan Yesus dalam hidupnya di padang gurun Pak. Dimulai dari sungai Yordan sampai kayu salib. Keren Pak. Ini hasilnya ini, lihat ini. Saya akhiri di sini. Roma 5 ayat 1. Kalau saya ingat masalah Pak, maunya meratap ke tembok ratapan. Tapi karena jauh sekali, lagi perang lagi Pak. Ratapan itu cuma di tembok kamar. Persoalannya kalau hidupku cuma meratap dan meratap. Aku kehilangan kesempatan Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menyatakan Tuhan. Ini yang Anda nyatakan. Jangan melayani terus Pak. Menyatakan Tuhan. Nyata Tuhan itu pintar. Harus nyata kemuliaannya dan damai sejahtera. Keren Pak. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam karena siapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya yang tidak mendatangkan damai sejahtera dibuang Pak. Apa itu? Efesus 4. Jangan salahkan setan sudah salah. Salahkan diri sendiri yang tidak ada damai sejahtera. Efesus 4 ayat 30-31. Haleluya, haleluya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini dia, 31, 2, 3.
ini semua tidak mendatangkan kemuliaan dan damai sejahtera. Ini mendukakan roh. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan denominasi gereja satupun yang berupaya untuk melatih umatnya membuang semuanya itu. Gak pernah ada. Sampai hari ini, Pak. Saya belum menemukan gereja mengajarkan jemaat bagaimana cara membuang itu. Itu kalau nggak dibuang mendukakan roh. Padahal Roh Kudus itu sumber damai. Roma 8 ayat 6. Sampai hari ini, Pak, nggak pernah ada tuh gereja cara membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Nggak pernah ada, Pak. Doa melulu. Maaf ya. Serius, Pak, serius. Setan nggak takut dengan orang berdoa. Setan takut dengan orang yang kerjasama dengan roh. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah nah, ini paling ditakuti setan, Pak. Tadi kalau ada membuang itu semuanya, ada damai sejahtera. Doamu itu penuh kuasa. Itu yang namanya doa orang yang benar. Bila yakin didoakan. Nah, karena ada ini, Pak. Dan kemuliaan. Roma 5 ayat 1 lagi. Detik-detik terakhir ini. Tenang saja. Keren, Pak. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa ini? Anda pernah damai sama polisi? Pak Yohan pernah damai sama polisi, Pak? Pernah ngasih uang. Saya pernah damai loh sama polisi di Jakarta Barat. Aku seneng banget. Itu dari Ciding, kalau belok kiri, ya itu kalau Anda tahu Jakarta Barat itu ada rumah sakit Tarakan di situ. Dari Ciding belok kiri ke arah Tomang, itu kalau begitu belok itu harus jalur lambat. Saya nggak tahu, dengan tenangnya saya langsung jalur cepat, Pak. Sekarang sih nggak ada trotoarnya, dulu ada. Sejak ada busway, trotoarnya sudah nggak ada. Begitu belok jalur lambat, saya jalur cepat, Bapak Ibu. Begitu saya belok jalur cepat, beberapa polisi keluar dari persembunyiannya. Dan saya disuruh berhenti. Disuruh apa ini? Minggir. Saya minggir. Satu polisi mendekati saya. Selamat siang. Bapak tahu nggak salahnya? Nggak tahu. Bapak harus jalur lambat. Kenapa jalur cepat? Mana SIM dan STNK? Ini, Pak. Sekarang turun ikut saya. Baik, saya turun, Bapak. Begitu saya turun, saya lihat di sini namanya Sugeng. Wong Jawa ini. Minimal Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nggak mungkin Jawa Barat. Jawa Barat jarang nama Sugeng, Pak. Apalagi nama Batak. Saya belum pernah menemukan Sugeng Manurung, itu belum pernah. Apalagi Sugeng Butar-Butar, ya, Pak. Wong Jawa ini. Nah, saya juga dari Semarang. Saya turun itu. Saya ikuti dia dari belakang. Sambil ngomong pakai bahasa Jawa. Pak Sugeng, kalau nyuwun ngapunten. Pak Sugeng, kulo memang salah. Kulo nyuwun ngapunten, nggih. Ya, jalan di depan saya jalan di belakangnya. Pak Sugeng, kulo niki pendeta. Begitu dia dengar saya ini pendeta, itu remnya pakem, Pak. Mandek. Saya juga berhenti, kalau nggak nabrak dia itu. Jalannya dekat, Pak. Nah, saya juga berhenti dong. Dia berhenti, saya berhenti. Tiba-tiba dia menoleh lihat ke belakang, Pak. Lihat saya. Saya nggak ikut-ikutan noleh. Ngamuk kok. Saya cuma berkata, siap. Apa yang dia lakukan? Dia membalikan badannya, berhadapan dengan saya. Sambil ngomong begini, Pak. SIM saya dipegang, STNK dikembalikan. Nek pendeta mboten kula tilang kok.
Saya tanya saudara, damai seperti itu senang atau enggak? Saya tidak didenda 1 sen pun. Dan saya disuruh pergi, Pak. Lihat ini, lihat ini. Disuruh pergi itu bukan diusir. Disuruh pergi itu karena sudah selesai kasusnya. Sudah genap. Bahasa Inggrisnya keren, Pak. Case close. Waktu Yesus mati di kayu salib, selesai. Tuntutan agama selesai, Pak. Kenapa gereja masih agamawi? Heran saya. Selesai. Roma 8 ayat yang keempat, ayat 3 dan 4. Detik-detik terakhir. Haleluya. 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 Anda harus mencapai level ini dalam kekristenan. Kalau enggak, slogan ini hanya sekedar slogan, Pak. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kapan? Menari-nari, lompat-lompat. Ada betulnya tapi banyak kelirunya. Serius. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Ini ayat kalau dikhotbahkan bisa 2 jam, Pak. Ayat ini doang. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa kita. Ia telah menjatuhkan hukuman atas di dalam daging. Ayat 4-nya ini. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup. Angel, Pak. Angel. Saya maunya khotbahkan ini, Pak. Hidup menurut Roh. Tapi karena waktu saya akhiri di sini. Jadi kesimpulannya begini. Kalau Anda betul mau menyatakan itu, kemuliaan dan damai sejahtera, Anda harus bersedia. Kolose 3 yang ke-10. Ini kesimpulannya. Anda harus bersedia diperbaharui terus menerus. Diperbaharui terus menerus. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh melalui gambar. Gereja mestinya berkutat di sini aktivitasnya. Serius. Kalau enggak, levelmu cuma aktivitas sosial, bagi-bagi sembako, minyak tanah, gula pasir, ngimangan, orang-orang sederhana. Itu baik, itu baik. Tapi orang yang nggak kenal Yesus juga bisa lakukan itu. Gereja harus sadar ini, serius, Pak. Iki angel ini, Pak. Nah, ngomong cuma bagi-bagi sembako, agama lain bisa, Pak. Bahkan lebih top dan teratur, dananya gede lagi. Yang nggak bisa dilakukan gitu loh. Anda dipercaya kok. Menurut gambar kali. Jadi hari ini siap terus mau diperbaharui ya. Mau diperbaharui. Mau. Saya agak tergoda, terganggu maksud saya dengan teriakan. Oke, nggak masalah. Lihat saya. Terus diperbaharui. Saya kasih kesaksian yang terakhir, Pak. Saya itu pemarah, gampang ngamuk, pemarah berat. Suatu saat habis khotbah saya pulang lewat Cakung itu Bekasi. Depan saya itu bis kota, berhenti lama sekali. Kalau macet itu saya bisa terima, saya sudah terbiasa dengan macet di Jakarta. Lama berhenti. Saya turun.
Saya lihat di depannya bis kota, sampai ujung itu ternyata kosong. Gampang ngamuk digitukan. Ngamuk saya. Padahal habis khotbah loh Pak. Habis khotbah itu, saya khotbahnya berkata, aku mengasihi engkau. Di mimbar Pak. Di jalan raya, ngamuk aku Pak. Saya turun itu, saya pukul busnya loh. Dia jalan Pak. Kena medun Pak. Ternetnya turun itu nantang saya. Lo pemarah kok ditantang loh Pak. Lo tantang-tantangan loh. Begitu tantang-tantangan itu, Matius, Markus, Lukas, Yahya, lali kabeh. Terus saya minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Yang satu ini saya nggak tahan, saya nggak bisa. Roh Kudus ampuni, tolong saya. Betul, tolong saya. Dan itu membuat saya kehilangan damai sejahtera. Kalau saya ngamuk terus, saya akan tidak mungkin menyatakan kemuliaan. Ampuni saya Tuhan. Kalau kita minta ampun, diampuni nggak? Nah sekarang tunjukkan hidupmu kalau Anda diampuni. Saya diampuni Pak, saya yakin itu. Tapi lewat ujian lagi Pak. Saya dapat undangan ke Surabaya. Saya bilang sama istriku, mah beli tiket Jakarta Surabaya. Tanggal 6 berangkat, tanggal 8 pulang. Naik pesawat Garuda. Oke. Padahal istriku tuh bekas sekretaris orang asing. Cekatan sekali. Bosnya dulu orang Amerika. Baik Pak, beli tiket. Ini Pak, tiketnya sudah selesai. Oke, saya baca. Saya bacanya sampai berkali-kali. Berangkat tanggal 6 dari Surabaya. Pulang dari Jakarta tanggal 8. Iya bener. Halo. Berangkat tanggal 6 mestinya dari Jakarta, dari Surabaya Pak. Terbalik. Loh orang udah marah kok digituin Pak. Ngamuk gak aku? Halo, kalau saya marah itu masuk akal gak? Kalau saya marah itu beralasan atau tidak? Tapi karena saya sudah terlanjur minta ampun. Ngamuk sudah sampai sini loh Pak. Aku ingat doa, aku minta ampun, mabul lagi. Mabul lagi. Saya panggil istri saya, Mas ini salah ini. Istri saya jawab begini, masa sih Pak? Wong ngamuan kok malah dimulai ngono. Masa sih Pak? Saya ngamuk lah. Tapi karena saya sudah minta ampun, saya tahan-tahan itu. Serius, berhasil. Saya sido marah. Terus istri saya bilang begini, terus gimana Pak? Udah beli lagi. Duitnya diganti syukur orang ya ora apa-apa wis, tunggu lagi. Beli, dikasihkan saya. Oke. Tanggal 6 saya berangkat ke Surabaya. Naik Garuda. Nah, karena saya tidak jadi marah. Ada damai. Di pesawat saya bisa nyanyi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama. Coba kalau saya jadi marah, tidak ada damai sejahtera dan tidak ada. Terus menerus diperbaharui Pak. Terus menerus diperbaharui. Itu bukti kalau Anda memberikan kemuliaan. Kebiasaan di gereja beri kemuliaan, tepuk tangan. Kampungan bos, serius. Kampungan itu. Bukannya nggak boleh loh Pak, tapi bukan itu levelnya. Berikan kemuliaan dan damai sejahtera di bumi dalam hidupmu sehari-hari. Tepuk tangan. Lihat ini, terakhir betul ini. Lihat ini, hasilnya
Saya landing di Surabaya, Pak. Khotbah bisa. Selesai. Saya disuruh khotbah di full gospel. Bisnismen semuanya. Uangnya cuma 20. Lanang kabeh, Pak. Nah, kalau khotbah di full gospel itu lama, Pak. Yang lama itu kesaksian, visi misi dan makan. Khotbahnya cuma 10 menit. Dan saya tepati 10 menit, Pak. Selesai khotbah saya doain satu-satu, Pak. Karena uangnya cuma 20. Aku doain satu-satu. Selesai. Ada satu bapak mendekati saya. Pak Pendeta, minta maaf. Mau tanya Pak Pendeta, nomor WA-nya berapa? Oke, gini saja Pak. Bapak saja nomornya berapa, saya catat. Oke, kasih. Saya catat, saya masukkan di HP saya. Bla 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 bla. Besoknya saya pulang ke Jakarta. Lama saya nggak kontak-kontak dia. Karena baru kenal rom jam, Pak. Rom jam. Tiba-tiba saya dapat lagu rohani bagus sekali. Dan saya berikan kepada dia. Tujuannya cuma say hello saja. Apa kabar? Itu aja, nggak ada maksud lain. Saya kasih dia dan dia balesin. Terima kasih Pak Pendeta. Lagu rohaninya bagus sekali. Maaf Pak Pendeta. Mau tanya, nomor rekeningnya berapa? Tadinya nomor WA, sekarang nomor rekening. Saya nggak langsung bahasa Arab, Pak. Langsung tak jawab, ini Pak. Dan Anda tahu hasilnya? Dia transfer saya cukup banyak. Padahal baru kenal tidak ada 2 jam. Saya kenal konglomerat banyak di Jakarta, berjam-jam. Orang harus yang transfer. Yang ini dipotong nanti ya, yang ini dipotong ya Mas. Rekam. Serius. Saya ceritakan itu 2 menit terakhir. Itu peristiwa sebelum COVID, Pak. Sepanjang COVID, jadwal saya itu batal semuanya, Pak. Tuhan pelihara lewat Bapak ini. Dan Anda tahu, sampai bulan ini, tiap bulan transfer. Bukannya belum habis transfer. Tiap bulan. Saya sama istri saya sampai heran. Ya ampun, ini Bapak luar biasa. Artinya apa? Kalau Anda punya damai sejahtera, Anda punya kemuliaan, Anda membuang semuanya tadi, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kalau Anda membuang itu, berarti Anda sedang mencari kerajaan Allah dan baru semuanya akan mengikuti Anda. Hebat, Pak. Saya buktikan itu, Pak. Sampai bulan ini. Baru beberapa yang lalu, ini kan tanggal 6 toh. Awal bulan ini transfer lagi, Pak. Tiap bulan. Kita sebelum COVID, Pak. Bayangin. Hidup kami cukup terpelihara. Sugih dulu. Betul. Saya nggak begitu nafsu kok. Sugih syukur orang kebangetan menawa lho, Pak. Amin. Anda mau dapatkan kemuliaan, punya damai sejahtera. Satu ayat terakhir tanpa dikupas. Amin. Roma pasal 6 ayat yang kelima. Mari berdiri sama-sama. Nek duduk terus khotbah terus wah. Maka laparlah murid-muridnya dan mengantuklah mereka semuanya. Pulang dari tempat ini Anda sepakat salibkan dia. Lihat saya. Baca sama-sama. Ini sumber Anda mendapatkan kemuliaan dan damai sejahtera. 2, 3. Oh, cara bacanya begini loh. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini
perlu di follow up, Pak. Serius, ini perlu di follow up. Tanpa follow up, ada masuk ke ruangan yang maha suci. Ada meluangkan waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini sia-sia semuanya. Jadi Anda mau menindaklanjuti follow up-nya ini? Tuh, gak ada yang amin. Nah, caranya gimana? Tahun depan katanya mau dipanggil lagi ya, Pak? Insya Allah ya, Pak. Saya akan follow up, benar, Pak? Ya, oke. Kita masuk dalam hadiratnya, yuk. Cuma tutup mata. Ikut saja ya. Haleluya Tuhan. Gorana masih karapadama. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Glory, glory, glory. Nemasike nemenamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau menyediakan apa yang hilang dalam hidup manusia, yaitu kemuliaan Allah melalui salib dan kebangkitan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami malam ini, Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk menjalani kehidupan ini dalam takut akan Tuhan dan kekuatan oleh roh menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Selamat malam, selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Shalom.